selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video saya. Salam sehat buat Anda semua, semoga Anda tetap bahagia dan tetap setia mengikuti pembelajaran meskipun dilaksanakan dari rumah saja. Hari ini kita coba melanjutkan pembelajaran kita masih dalam materi matematika. Saya akan mencoba melanjutkan materi tentang matriks yang kemarin Anda sudah peroleh melalui file PowerPoint. Kali ini saya hanya mau memberikan beberapa contoh-contoh soal mengenai materi yang telah Anda dapat melalui PowerPoint itu. Pada PowerPoint itu Anda sudah memperoleh tentang pengertian matriks, ya, pengertian matriks. Terus jenis-jenis matriks, ordo matriks, kemudian transpos sebuah matriks, dan kesamaan matriks. Hari ini saya coba memberikan beberapa contoh mengenai hal ini, kemudian akan saya lanjutkan sedikit tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Kita lihat contoh yang pertama, diketahui matriks K, 3 tambah X, 4, 0, min 1, 2X, 4, kemudian 7, min 5, dan masing-masing yang ada di dalam kurung ini disebut dengan elemen matriks atau entry. Kemudian pertanyaannya, jika jumlah elemen diagonal utama adalah 15, maka tentukan nilai X-nya. Nah, perhatikan, bagian yang disebut sebagai diagonal utama adalah bagian yang saya arsir ini. Ini disebut diagonal utama. Sedangkan bagian yang ini disebut sebagai diagonal samping. Ya. Jadi ini adalah diagonal utama. Sedangkan yang ini disebut diagonal samping. Nah, elemen diagonal utama adalah 3 ditambah X, kemudian 2X, dan 6. Di mana berdasarkan soal, jumlah ketiga elemen ini sama dengan 15. Maka kita bisa selesaikan langsung. Jadi kalau kita buka kurung semua, menjadi 3 tambah X, kemudian ditambah 2X, ditambah 6, sama dengan 15. Sehingga kita peroleh 3 tambah 6, 9, X tambah 2X, 3X, jadi 3X ditambah 9, sama dengan 15. Nah, 3X sama dengan 9 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 9, jadi 15 kurang 9 sama dengan 6. Sehingga X itu sama dengan 6/3 sama dengan 2. Nah, kita maju ke soal contoh yang berikut. Diketahui matriks segitiga bawah A dengan elemen 3, 2 tambah A, 0, kemudian min 5, 0, B min 3, kemudian 8, 2, min 1. Kita ingat dalam file yang saya kirimkan minggu lalu, yang dimaksudkan dengan segitiga bawah adalah matriks segitiga bawah adalah matriks
yang elemen-elemen yang terletak di atas diagonal utama adalah 0. Jadi saya bisa gambarkan ulang di sini. Yang dimaksudkan dengan matriks segitiga bawah adalah misalnya A, B, C, kemudian ini D, ini E, F, sedangkan yang di atas itu adalah 0, 0, 0. Nah, ini namanya matriks segitiga bawah karena elemen yang bagian atasnya adalah 0. Sedangkan matriks segitiga atas itu adalah matriks yang elemennya yang terletak di bawah diagonal utama itu bernilai 0 atau elemen-elemennya 0. 1, 2, 3, kemudian 0, 1, 2, kemudian 0, 0, 3. Nah, ini namanya matriks diagonal atas. Kalau begitu, dari menurut soal ini, A tambah B sama dengan berapa jika matriks segitiga diketahui adalah matriks segitiga bawah. Nah, kita ketahui bahwa pada matriks segitiga bawah, elemen di atas diagonal utama adalah 0. Nah, maka dari soal ini kita bisa lihat berarti ini harus sama dengan 2 ditambah A itu harus sama dengan 0. Kemudian B dikurang 3 itu harus sama dengan 0. Sehingga menjadi ini 0, 0. Sehingga ini menjadi segitiga bawah, matriks segitiga bawah. Nah, dari sini kita sudah bisa selesaikan 2 ditambah A sama dengan 0, maka A sama dengan min 2. Sedangkan B dikurang 3 sama dengan 0, maka B sama dengan 3. Kalau begitu, A tambah B sama dengan berapa? Min 2 ditambah 3 sama dengan minus 1. Kemudian kita lihat contoh yang berikut. Pada contoh ini, ya, diketahui matriks M yang berordo 3 kali 3, matriks M ini ordonya 3 kali 3. Kemudian elemen-elemennya adalah 1, 3, 0, min 1, 2, 4, 7, min 5, 6. Maka matriks elemen dari matriks transpos M ditranspos lagi, artinya transpos dari transpos M adalah berapa? Adalah apa saja? Maka langkah yang pertama adalah kita cari dulu matriks transpos M. Nah, kita ingat dalam slide yang saya berikan, PowerPoint yang saya berikan, untuk menentukan matriks transpos sebuah matriks, misalnya ini saya punya matriks A, B, C yang ordonya adalah 3 kali 1, ya. Ini misalnya saya pakai nama matriks A, maka transpos dari matriks A ditulis sebagai A, P, elemen-elemennya adalah kolom yang ada di sini diganti atau diubah menjadi baris. Ya. Berarti elemen-elemennya adalah A, B, C. Sehingga transpos dari matriks A ini berordo 1 kali 3. Nah, contoh yang lain, misalnya matriks C, misalnya matriks C itu
elemen-elemennya adalah 1, 2, 4, 7 misalnya, maka matriks dari C transpose, yaitu transpose dari C adalah tinggal kita pindahkan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Baris pertama adalah 1 dan 2, kita jadikan menjadi kolom pertama 1, 2. Kemudian baris kedua 4 dan 7 kita jadikan kolom kedua 4, 7 ya. Nah, ini cara membuat atau cara menentukan transpose matriks. Begitu juga matriks yang berordo 3 kali 3 misalnya 0, 2, 7, 4, 3, 9, 0, 5, 8. Maka misalnya ini adalah matriks B, maka transpose dari B adalah baris pertama dijadikan kolom pertama 0, 2, 7, baris kedua dijadikan kolom kedua 4, 3, 9, dan baris ketiga dijadikan kolom ketiga 0, 5, 8. Nah, ini adalah cara membuat transpose sebuah matriks. Maka kita kembali ke pertanyaannya, kita kembali ke soal. Langkah yang pertama kita buat atau cari dulu transpose dari matriks M. Transpose dari matriks M adalah, ingat, baris pertama kita jadikan menjadi kolom pertama, jadi 1, 3, 0. Kemudian baris kedua jadi kolom kedua, min 1, 2, 4. Dan baris ketiga menjadi kolom ketiga, 7, min 5, 6. Nah, belum sampai di situ karena pertanyaan belum selesai. Sekarang transpose dari hasil transpose M ini adalah apa? Itu pertanyaan terakhir. Jadi matriks transpose dari transpose matriks M adalah, nah, hasil dari transpose yang ini kita transposkan lagi. Jadi baris pertama menjadi kolom pertama 1, min 1, 7. Kemudian baris kedua 3, 2, min 5. Dan baris ketiga 0, 4, 6. Nah, ini hasil dari transpose matriks M. Nah, contoh berikut, diketahui matriks A berelemen 2A min 4, 3B, kemudian B plus 2A, 2C, kemudian 4 dan 7. Sekarang matriks B, elemen-elemennya pada baris pertama B min 5, 3A min C dan 4, kemudian 3, 6, dan 7. Tentukan nilai A, B, C, dan D yang memenuhi matriks A transpose A sama dengan transpose matriks B. Maka langkah yang pertama itu cari dulu matriks transpose B. Ya, matriks transpose B-nya itu apa? Matriks transpose B adalah, ingat, jadikan baris menjadi kolom. Baris pertama kita jadikan menjadi kolom pertama. Jadi B min 5, kemudian 3A min C, kemudian 4, dan kolom yang kedua 3, 6, dan 7. Nah, ini adalah matriks transpose B. Sekarang pertanyaannya adalah jika A sama dengan transpose B, maka ABCD-nya sama dengan berapa saja. Maka kita cari A, matriks A itu sama dengan 2A min 4
kemudian 3B, lalu D plus 2A, 2C, kemudian 4, 7. Nah, ini sama dengan matriks B transposnya adalah B min 5, 3, kemudian 3A min C, sama kemudian 6, dan 4, 7. Nah, yang pertama kita lihat. Saya tulis pakai nomor 1, 2A min 4 itu sama dengan B min 5. Maka kalau kita pindahkan yang variabel ke ruas kanan kiri dan yang konstan ke ruas kanan, maka kita peroleh 2A min B sama dengan min 5 plus 4 sama dengan min 1. Ini saya jadikan persamaan pertama. Kemudian kita lihat baris kedua kolom pertama. Ya. Ini baris kedua kolom pertama, itu D ditambah 2A itu sama dengan 3A kurang C. 3A kurang C. Berarti kalau kita pindahkan yang semuanya ke ruas kiri, berarti karena semuanya konstan, berarti D kurang A tambah C itu sama dengan 0. Ini saya jadikan persamaan kedua. Nah, sekarang kita lihat baris pertama kolom kedua. Pada baris pertama kolom kedua, elemennya adalah 3B sama dengan 3. Maka B sama dengan otomatis 1. Sedangkan baris kedua kolom kedua, elemennya adalah 2C sama dengan 6. Maka C sama dengan 3. Nah, kalau B dan D sudah ketemu, maka A tinggal saja kita cari. Kita kembali ke persamaan nomor 1. Lihat persamaan nomor 1. Nah, di sana tertulis 2A kurang B itu sama dengan minus 1. Berarti jika B sama dengan 1, maka 2A kurang 1 sama dengan minus 1. Jadi 2A sama dengan 0, maka A sama dengan 0 juga. 0 bagi 2, 0. Tinggal gampang kita cari D sama dengan berapa. A sudah tahu sama dengan 0, kemudian C sama dengan 3, maka D sama dengan berapa? Lihat persamaan nomor 2. Pada persamaan 2 didapatkan D min A tambah C itu sama dengan 0. Maka A sama dengan 0, sedangkan C sama dengan 3, maka D kurang 0 ditambah 3 itu sama dengan 0. Maka D sama dengan minus 3. Coba. D sama dengan minus 3. Jadi A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 3, dan D sama dengan minus 3.
kita lihat tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks dapat diselesaikan jika jadi syarat menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan matriks jika ordo pada matriks yang dioperasikan itu sama atau ordonya harus sama. Jadi misalnya matriks A ordonya 2 kali 2, maka jika dijumlahkan dengan matriks B ordonya 2 kali juga sama dengan 2 kali 2, maka operasi bisa dilangsungkan. Tetapi misalnya matriks A berordo 3 kali 1, sedangkan matriks B ini berordo 1 kali 3, ya, matriks B ini berordo 1 kali 3, maka operasi penjumlahan atau pengurangan tidak bisa dilangsungkan pada kedua matriks itu. Ya. Lalu untuk menjumlahkan dua buah matriks atau mengurangkan dua buah matriks, caranya adalah menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang sama letaknya. Nah, misalnya saya punya A, B, C, dan D. Jika saya jumlahkan dengan 0, 1, 0, 1, maka hasilnya adalah ini, ya, matriks elemen A ini kita jumlahkan dengan 0 dan B dijumlahkan dengan 1. Nah, begitu juga C dijumlahkan dengan 0 dan B dijumlahkan dengan 1. Kenapa? Karena letaknya sama. Nah, untuk lebih jelas silakan menyimak contoh soal selanjutnya. Di sini saya sediakan dua matriks, dua contoh sekaligus penjumlahan, dan ini contoh penjumlahan dan ini contoh pengurangan. Kalau syaratnya tadi bahwa ordonya harus sama, berikut adalah bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan, kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Ya, jadi 1 kita jumlahkan dengan -5 dan 4 kita jumlahkan dengan 2 untuk elemen-elemen yang sama karena letaknya sama. Jadi hasilnya adalah hasil penjumlahan dari kedua matriks di atas adalah 1 ditambah -5 berarti 1 kurang 5, betul ya. Kemudian 4 ditambah 2, ya, 4 tambah 2. Kemudian 3 tambah 3, 3 tambah 3 untuk baris kedua. Kemudian kolom kedua, baris kedua, -1 tambah 0, -1 tambah 0. Kemudian 3 kurang 2, ya, 3 ditambah -2 berarti 3 kurang 2. 0 ditambah 1, 0 ditambah 1, sehingga hasil dari penjumlahan matriks ini adalah 1 kurang 5 -4, 4 tambah 2 adalah 6, kemudian 3 tambah 2, 5, -1 tambah 0, -1, 3 kurang 2, 1, dan 0 tambah 1,
1. Ini hasilnya. Cara yang sama juga kita buat di pengurangan matriks. Ya, contoh yang ke sebelah kanan ini, contoh yang kedua. Cara yang sama yaitu mengurangkan elemen yang seletak atau sama letaknya. Ini letaknya baris pertama, kolom pertama, ini juga letaknya baris pertama, kolom pertama, maka mereka bisa dijumlahkan. Kita jumlahkan, min 4 kurang 4, ya, kemudian 2 kurang 4, untuk baris kolom kedua, 2 kurang 4, kemudian 2 kurang 2, dan 2 kurang 1, kemudian min 1 kurang min 5, min 1 min 5 sama dengan min 1 tambah 5, kemudian 2 dikurang 1. Sehingga hasilnya min 4 itu sama dengan min 8, kemudian 2 min 4 itu sama dengan min 2, 2 min 2 itu 0, ya 0, 2 min 1, 1, min 1, 5 itu 4, kemudian 2 min 1, 1 juga. Nah, ini hasil pengurangan dari matriks di atas. Untuk lebih jelas tentang penjumlahan dan pengurangan matriks, kita lihat contohnya. Jika A 1, 2, 3, 4 dan B 2, 3, 0, 1 serta C 5, 2, min 1, 0, tentukan A tambah C dikurang A tambah B. Nah, untuk menyelesaikan ini, ada juga cara singkatnya, tetapi saya lebih dahulu mengerjakan dengan cara yang biasa dulu, cara yang panjang dulu. Yakni, kita cari satu persatu A tambah C, kemudian kita kurangkan dengan A tambah B. Ya. Jadi, A itu 1, 2, 3, 4, kemudian ditambah B itu ditambah C 5, 2, min 1, 0, kemudian baru dikurangkan dengan matriks A ditambah matriks B. 1, 2, 3, 4 ditambah 2, 3, 0, 1. Sehingga sama dengan 1 tambah 5, 6, 2 tambah 2, 4, 3 tambah min 1, 2, 4 tambah 0, 4. Kemudian dikurang hasil untuk A tambah B, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 0, 3, sedangkan 4 tambah 1, 5. Sehingga hasilnya 6 kurang 3, 3, 4 kurang 5, min 1, 2 kurang 3, min 1, 4 kurang 5, min 1 juga. Ya. Ini adalah hasil menurut cara yang
panjang. Ada juga cara yang pendek. Ada juga cara yang pendek, yakni seperti ini. Perhatikan, yang ditanya adalah A tambah C dalam kurung A tambah C dikurang dalam kurung A tambah B. Nah, bagaimana kalau kurungnya kita buka? Ya, semua kurung ini kita buka. Kalau kita buka kurung akan menjadi A ditambah C dikurang A dikurang B. Betul ya? Ini min masuk ke sini, min masuk ke sini, min juga, ya. Jadi A kurang A 0, sisanya adalah C kurang B. Apakah benar hasilnya nanti sama dengan C kurang B? Mari kita lihat. Matriks C itu 5, 2, min 1, 0. Sedangkan matriks B itu adalah 2, 3, 0, 1. Jadi 5 kurang 2 itu sama dengan 3. Kemudian 2 kurang 3 itu sama dengan min 1. Min 1 kurang 0 sama dengan min 1. Kemudian 0 kurang 1 sama dengan min 1. Ternyata hasilnya sama. Ya, jadi ini cara singkat panjangnya, dan sebelah kanan ini adalah cara yang panjang. Contoh terakhir dalam pertemuan hari ini. A diketahui matriks-matriks berikut. A 2X min 5, 3Y, kemudian B itu Y tambah Y 2, 4, dan C 8 min 3 dan 5 2X. Nilai X dan Y yang memenuhi A tambah B sama dengan C adalah, ingat, A tambah B sama dengan C. Maka X sama dengan berapa? Ya, A tambah B sama dengan C. Maka X sama dengan berapa? Ya, maka kita lihat matriks A itu sama dengan 2X min 5, ya, 2X dan min 5, kemudian 3 dan Y, ditambah matriks B-nya Y2, 24. Ini ternyata menurut soal itu sama dengan 8 min 3 dan 5 2X. Berarti 2X tambah Y itu sama dengan, tetap ditulis 2X tambah Y karena tidak bisa diselesaikan. 2X tambah Y, sedangkan min 5 tambah 2 itu sama dengan min 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian Y ditambah 4 itu tetap ditulis Y ditambah 4. Ini sama dengan 8 min 3 dan 5 2X. Nah, sekarang menurut aturan kesamaan matriks, dua matriks dikatakan sama jika ordonya sama. Jelas, sekarang ordo dari matriks hasil penjumlahan A tambah B ini adalah ordo 2 kali 2. Selain ordonya sama, ini ordo 2 kali 2, kemudian hasilnya juga 2 kali 2. Maka ini matriks ini dikatakan bisa mempunyai kemungkinan untuk dikatakan sama. Nah, karena dipaksakan untuk sama menurut soal, maka kita harus menyamakan ini elemen-elemen yang ada di dalamnya. Berarti yang pertama 2X
ditambah Y itu sama dengan 8. Elemen-elemen seletak harus sama, gitu ya. Kemudian min 3 sama dengan min 3 sudah jelas, ini min 3, ini min 3 sama. Nah, sekarang lima dengan 5 sama. Sekarang tinggal Y tambah 4 dan 2X. Y tambah 4 itu sama dengan 2X. Oke. Ini ya 2X ya. Berarti jadi Y sama dengan, kalau kita lihat, kita ambil dari persamaan yang kedua, Y ini sama dengan 2X. Kalau kita ambil persamaan yang kedua, maka Y sama dengan 2X dikurang 4. Nah, sekarang jika Y sama dengan 2X kurang 4 kita operasikan ke dalam persamaan yang pertama, 2X tambah Y sama dengan 8, sehingga kita akan memperoleh nilai X-nya. Menjadi 2X tambah Y kita ganti dengan 2X kurang 4. 2X kurang 4 sama dengan 8. Sehingga 4X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 1. Nah, kalau X sama dengan 1, Y sama dengan berapa? Kita balik lagi ke persamaan yang ini. Y sama dengan 2X tambah 4, kurang 4. 2X kurang 4. Maka Y sama dengan 2 kali 1. 2 kurang 4. Jadi Y sama dengan minus 2. Jadi nilai X dan Y yang memenuhi A tambah B sama dengan C adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan minus 2. Contoh soal dan sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini tentang matriks dan contoh soal tentang matriks. Sampai jumpa pada video-video yang akan datang. Salam sehat dan tetap semangat.